Anda kembali di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi karena menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, penggugat bisa dijerat pidana karena dinilai telah mencemarkan nama baik dan memfitnah Jokowi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menggugurkan gugatan keaslian ijazah Jokowi, kumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia atau petisi ahli mengapresiasi keputusan tersebut. Dengan ditolaknya gugatan itu, penggugat bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenai pasal berlapis atas dugaan pengaduan dan keterangan palsu, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Ada konsekuensi hukum pidana bagi penggugat ini karena yang pertama telah menimbulkan kegaduhan, ya. Terus yang kedua, penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil argumentasi hukumnya sebagaimana ketentuan hukum perdata aktor incumbit probatio. Siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan. Karena memang gugatannya sudah dilayangkan, maka ada potensi pidana terhadap penggugat, yaitu keterangan palsu, ya, pencemaran nama baik, fitnah, dan pengaduan palsu. Sementara itu, penggugat keaslian ijazah Jokowi, Muhammad Taufik, menyatakan bahwa sidang berlangsung karena masih ada proses banding dan yang lain. Nah, kalau menggugat dianggap melakukan pidana, ya peradilan perdata ditutup. Lagi pula orang harus paham itu apa artinya putusan yang berketuakan hukum tetap. Di Solo ini sidangnya masih berlangsung, ada banding dan lain-lain. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Proses hukum tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi naik penyidikan. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam proses penyidikan ini, pemirsa, dan ada 3 hal penting dari perkembangan kasus ini dan berikut diantaranya. Yang pertama, pemirsa, berdasarkan hasil gelar perkara ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Yang kedua, total ada 4 laporan polisi yang serupa yang naik tahap penyidikan, sementara 2 laporan lain dicabut. Ketiga, polisi akan segera menentukan sosok tersangka setelah 4 laporan terkait tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, Roy Suryo sebagai terlapor dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku siap jika dijadikan tersangka asalkan polisi bersikap profesional. Tidak apa-apa, itu adalah tugas profesional dari kepolisian yang harus menjalankan pelaporan yang sudah ada termasuk dari kliennya Pak Rifai. Tapi juga kita lihat nanti apakah polisi profesional, presisi dalam tugasnya. Kronologis nggak, runut nggak. Nah, kalau nanti misalnya akan diadakan pasal-pasal yang mungkin akan dikenakan soal pencemaran nama baik, fitnah, antara 32, 35. Kita lihat dulu, kalau dari pasal 32, 30 berarti apa? Ada dokumen elektronik yang nanti harus disidik. Dokumen elektroniknya dari siapa? Itulah maka kader PSI yang lain Dian Sandi itu harus diperiksa duluan lagi. Harus dilidik lagi dengan lebih ketat karena dari dialah. Dan dialah yang sebenarnya masuk di pasal 30 dan 35. Karena dia mengupload izin, mengupload dokumen elektronik yang sebenarnya dokumennya itu tadi adalah analog. Kemudian foto, kemudian dia potret, tapi fotonya juga miring sehingga ubah itu dan tidak mentransmisikan upload dapat diaksesnya. Yang saya lakukan kan ada sebuah hasil dokumen elektronik, kita menganalisis dan tidak perubahan sedikit pun karena yang saya lakukan adalah di elektronik. Itu, Mbak. Jadi artinya silakan, saya siap melakukan semua prosesnya dan nanti sesuai dengan anjuran nanti dari para kuasa hukum yang ada, insya Allah kita akan dukung kepolisian bisa menelisik kasus sebaik-baiknya, bisa melidik dan menemukan siapa-siapa orang masuk dalam pasal-pasal itu.
Pada intinya Mbak, dengan meningkatnya kepenyidikan sebenarnya ada beberapa hal ya, beberapa poin, yaitu pertama, apa yang dilaporkan Pak Jokowi benar adanya, lalu kedua memenuhi unsur tindak pidana, dan ketiga sudah didukung oleh alat bukti awal yang cukup ya, alat bukti awal masih ya sifatnya. Sehingga dengan demikian menurut ketentuan hukum acara pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Sedangkan di penyidikan sendiri tugas utama penyidik adalah pertama mengumpulkan alat-alat bukti lagi, ya tadinya kan masih alat bukti yang awal ya. Nah sekarang dia kumpulkan alat bukti lagi, lalu kedua menentukan tersangkanya. Jadi sebenarnya sampai hari ini belum ditentukan siapa tersangkanya ya, dan kami sendiri juga waktu melapor itu tanpa menyebut nama-nama tertentu ya, dalam lidik lebih kurang begitu. Jadi menurut saya ya kita tunggu saja proses penyidikan, dan sama-sama kita harapkan penyidikan ini objektif, kredibel, dan transparan, agar yang dimintai pertanggungjawabkan adalah orang-orang yang sepatutnya, dan yang tidak terlibat tentunya kita berharapkan juga tidak menjadi tersangka ya, karena bagaimanapun juga hukum ini harus tepat sasaran. Dan satu lagi mungkin untuk Pak Jokowi sebenarnya yang dituju adalah agar nama baiknya dapat dipulihkan, dan kedua soal keaslian ijazah dapat dikukuhkan oleh pengadilan. Selain terancam jadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS juga dilaporkan oleh mantan Wakil Menteri Desa sekaligus Ketua Sedulur Jokowi Paiman Raharjo. Ya betul, jadi tanggal 11 ya, tapi sudah hampir jam 12, berarti tanggal 12 Juli 2025 kami bersama kuasa hukum yaitu Dr. Farhad Abbas bersama tim resmi melaporkan empat tokoh yaitu Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Bitor. Nah, tuduhan yang kita sangkakan adalah penyebaran berita bohong, kemudian pencemaran nama baik, dan unsur pemerasan. Nah, tentunya langkah ini kami lakukan karena sangat terpaksa sekali. Karena saya orang yang sangat didolimi, difitnah, padahal kami tidak tahu menahu, dituduh mencetak ijazahnya Jokowi. Padahal kalau kita berpikir secara waras, bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah yaitu UGM, dinyatakan asli, kemudian dijelaskan oleh teman-teman kuliahnya ya asli, kemudian dijelaskan 2 kali oleh Bareskrim Polri asli, tapi masih ngotot menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu dan dibuat oleh Profesor Paiman. Nah, ini menghancurkan karakter dan nama baik saya, bahkan karir saya jadi terganggu. Oleh karena itu dengan terpaksa saya melakukan langkah hukum agar orang-orang yang asal tuduh orang-orang jahat ini segera mendapatkan ganjaran dan ditangkap oleh polisi, proses hukum, dan dihukum. Sementara itu, pemirsa, politisi PDI Perjuangan Andi Wijayanto mengaku pernah melihat dan memegang langsung ijazah Jokowi saat pendaftaran sebagai capres pada 2014 lalu. Saat itu, KPU pun menyatakan berkas Jokowi sah dan lengkap. Saat itu, saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas, dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ, dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami Jokowi JK berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2024.